Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1, kelas 2B AKT, sebagai Departemen Keuangan dari PT Fast Food Indonesia Terbuka, akan menjelaskan mengenai tahapan audit. Untuk nama anggota kelompok, yang pertama ada Dania Azura, ada Dimas Prasojo Arif, ada Nabila Intersmati Lukito, ada Olivia Sabila Irawan, dan ada saya, yaitu Yogita Fikir Rohman. Next. Meetingnya akan dijelaskan oleh Saudari Dania Azura. Baiklah, untuk penjelasan profil dari perusahaan, yaitu untuk pemilik dan dari perusahaan adalah di Galayel. Untuk lokasi perusahaan berada di Jalan Letnan Jenderal M. Haryono nomor 7 Jakarta. Untuk kontrak, PT Fast Food Indonesia Tbk memegang hak waralaba franchise merek KFC yang sebenarnya berasal dari Amerika Serikat yang dipasarkan secara menyeluruh di Indonesia. Customer utama dari perusahaan adalah masyarakat Indonesia, terutama yang berada di sekitar gerai KFC yang memiliki kebutuhan makan, serta mereka yang memiliki ketertarikan terhadap makanan olahan ayam cepat saji. Untuk reputasi produk, berdasarkan analisa pelanggan serta orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, reputasi produk KFC memiliki potongan ayam yang lebih besar serta memiliki ciri khas rasa yang enak sesuai dengan jargon dari KFC, itu jagonya ayam. Harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau atau bisa dikatakan lebih murah dibanding dengan merek lain. Selain itu, pelanggan juga sudah memiliki kepercayaan sendiri kepada produk KFC. Jadi berikutnya saya akan melanjutkan mengenai perusahaan. Jaminan untuk menjamin kualitas pasokan. Divisi Quality Assurance melakukan audit keamanan pangan atau Food Audit Safety atau SPA dan audit sistem kualitas atau Quality System Audit atau QSA tahunan pada pemasok bahan baku baik secara langsung maupun virtual. Dari total 55 pemasok prioritas dan berdasarkan hasil FCA, 41 berhasil lulus dan meraih grade tier 1,2, sementara 11 pemasok lainnya dinyatakan lulus berdasarkan BRC FSSC ISO certification. 34 pemasok yang dikenai QSA mendapat rata-rata nilai 89,97%. 8 lainnya dinilai lulus berdasarkan sertifikasi pemasok. Untuk produk dan jasa, produk yang dihasilkan KFC di bawah naungan PT Fast Food Indonesia adalah makanan cepat saji berupa contoh produk yang menjadi favorit diantaranya adalah paket super besar ayam KFC, rice box oriental bento, spaghetti deluxe, cream soup, serta mocha float. Sedangkan jasa yang ditawarkan antara lain layanan pesan antar, drive-thru, pesta ulang tahun, KFC catering, dan food bus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Yaitu tren. Melihat tren dalam situasi penuh pandemi seperti sekarang, perseroan akan lebih selektif dalam menambah grade baru dan akan lebih mengutamakan lokasi. Selama tahun 2020, berdasarkan jenis gerai, dapat penambahan 10 grade baru dengan rincian 6 grade freestanding dan 4 grade inline yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Depok, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Boyolali, Jawa Tengah, Kisaran Sumatera Utara, dan Labuan Bajo, NTT. Lalu yang selanjutnya itu strategi. Sebagai informasi, hingga akhir September 2021, jaringan waralaba milik PT Fast Food Indonesia, yakni KFC dan Taco Bell, telah memiliki 736 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun ini, PAS berencana membuka 20 gerai KFC dan 5 gerai Taco Bell yang berfokus pada pembukaan gerai di wilayah Jawa dan Indonesia Timur. PAS tetap akan mengenalkan produk baru gerai-gerai KFC Indonesia, yakni KFC Now di Indonesia maupun Taco Bell Indonesia. Selanjutnya, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, PAS akan fokus memaksimalkan channel digital milik PAS sebagai penguat strategi perusahaan. Dengan sasaran pemasaran, dalam upaya peningkatan penjualan PT Fast Food Indonesia akan melakukan pengembangan pemasaran di beberapa bidang, yaitu
pengembangan produk KFC Box, penambahan restoran freestanding, digitalisasi KFC, home delivery apps, dan web order, serta mengkombinasikan promosi paket-paket produk-produk KFC yang terbaru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Nah, selanjutnya yakni jenis resiko perseroan dan mitigasi resiko. Sebagai pelaku terbesar dalam usaha restoran cepat saji, perseroan tidak terlepas dari resiko-resiko usaha yang berpengaruh terhadap kinerja penjualan, keuntungan, atau pengembangan gerai. Seperti yang pertama, pencabutan hak waralaba. Yang kedua, persaingan usaha makanan cepat saji yang berkembang pesat di masa kini. Yang ketiga, pasokan dan harga baku yang tidak selalu ada setiap saat. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Olivia. Baik, selanjutnya akan membahas tentang pasar dan pesaing. Yang pertama adalah pangsa pasar. KFC mendominasi pangsa pasar sebesar 45% hingga Maret tahun 2009. Disusul oleh restoran sederhana dan McDonald masing-masing sebesar 37% dan 25%. Selanjutnya pesaing. Pesaing dari PT Fast Food Indonesia yang bernama KFC itu ada McDonald's dari Merdeka.com, Burger King, AW, Texas, Pizza Hut, dan restoran fast food lainnya. Next. Untuk sifat perusahaan, yakni PT Fast Food Indonesia, Tbk merupakan perusahaan jasa di bidang makanan dan minuman. Next akan dibahas oleh Saudari Nabila. Nah, selanjutnya kami sajikan perbandingan neraca tahun 2019 dan 2020 yang kami ambil dari annual financial report dari PT Fast Food Indonesia. Yang pertama bagian aset. Seperti yang dilihat bahwa terdapat peningkatan total aset sebesar Rp322.314.236 dan peningkatan ini signifikan terdapat pada aset tidak lancar sebesar Rp171.262.067. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada aset pajak tanggungan atau neto yang pada tahun 2019 itu tidak ada dan pada tahun 2020 ada sebesar 163.969.374. Oh, mohon maaf, dan juga terdapat aset hak guna neto sebesar Rp438.039.310. Next. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Azura. Baiklah, untuk bagian liabilitas dan ekuitas bisa dilihat terdapat peningkatan sebesar Rp735.202.640. Hal ini dikarenakan adanya penambahan liabilitas sewa yang sebelumnya tidak ada serta peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Dan next, untuk bagian ekuitas terdapat peningkatan sejumlah Rp322.314.236. Next. Berikutnya adalah perbandingan laporan laba rugi. Di sini bisa kita lihat bahwa kita mengalami pendapatan yang menurun drastis dari 6 miliar sekian menurun menjadi 4 miliar sekian. Pendapatan yang menurun itu mengakibatkan rugi yang menjadi minus 400 juta sekian. Next akan dibahas oleh Saudari Olivia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan rasio. Di sini pertama yaitu perbandingan rasio keuangan dari laporan laba rugi dan penghasilan kooperasi lainnya. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan di tahun 2019 terdapat 6.706.376 dan di tahun 2020 turun menjadi 4.840.364. Selanjutnya ada laba bruto yang 2019 sebanyak 4.194.400 2020
mengalami penurunan sebesar Rp2.868.891. Selanjutnya, ada laba rugi usaha. Maksud saya rugi usaha, rugi karena 2020 mengalami kerugian sebanyak Rp447.416. Selanjutnya, laba rugi sebelum pajak di tahun 2019 terdapat Rp309.651, sedangkan tahun 2020 naik menjadi Rp460.789 yang mengakibatkan kerugian. Selanjutnya adalah laba rugi tahun berjalan yang tahun 2019 sebesar Rp241.558 dan 2020 menjadi Rp307.185. Itu juga mengalami kenaikan dalam tahun 2020 dan menjadi rugi. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, ada aset lancar. Yang pertama 2019 ada Rp1.412.000, Rp12.305. Sedangkan tahun 2020 naik Rp1.563.063. Dan aset tidak lancar 2019 besar Rp1.992.381 dan 2020 naik menjadi Rp2.163.841. Total asetnya juga naik menjadi Rp3.072.998. Untuk liabilitas jangka pendek naik menjadi Rp1.420.239. Dan liabilitas jangka panjang juga naik menjadi Rp1.076. Modal saham di tahun 2020 tetap yaitu Rp199.514. Agio saham juga tetap menjadi yaitu 944. Biaya perolehan saham treasury di tahun 2019 tidak ada, di tahun 2020 ada menjadi Rp3.273. Total saldo laba di tahun 2020 turun menjadi Rp1.049.498. Selanjutnya, yaitu ada rasio keuangan penting. Rasio keuangan utama yang terdiri dari total laba tahun berjalan atau pendapatan di tahun 2019 sebesar 3,60% turun menjadi minus 7,79%. Total penghasilan komprehensif atau pendapatan di tahun 2019 sebesar 2,7% dan di tahun 2020 turun menjadi minus 8,5%. Total penghasilan komprehensif atau total aset yaitu di tahun 2019 sebesar 5,4% dan 2020 turun menjadi minus 11%. Total penghasilan komprehensif atau total ekuitas juga turun menjadi 32,9%, minus 32,9%. Aset lancar atau liabilitas jangka pendek turun menjadi 105,6%. Liabilitas jangka pendek atau total aset di tahun 2020 juga 2020 naik menjadi 39,7%. Dan liabilitas jangka panjang atau total aset di tahun 2020 naik dari 26,1% menjadi 26,8%. Jadi total liabilitas atau total ekuitasnya dari 2019 ke 2020 naik menjadi 199%. Next, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Umar Rojo. Dilihat dengan perbandingan elemen antara persediaan, dapat dilihat pada tahun 2019 kepada tahun 2020, persediaan mengalami penurunan, yaitu sekitar sebesar Rp40 juta. Lalu pada pendapatan atau revenue,
pada 2019 terhadap 2020 juga mengalami penurunan dengan nominal yang cukup besar, yaitu sekitar 2 miliar rupiah kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Nah, di pendapatan tadi kan terdapat penurunan yang dikarenakan pengurangan jumlah persediaan juga yang berdampak pada pengurangan produk yang dihasilkan sehingga penjualannya pun menurun. Namun, walaupun pendapatan berkurang, kas perusahaan masih mengalami kenaikan yang bisa kita lihat dari Rp861.748.299 menjadi Rp882.912.301. Hal ini menunjukkan bahwa komponen kas pada PT Fast Food Indonesia tidak hanya dari pendapatan penjualan saja, namun juga dari penghasilan lain-lain. Baik, saya kira sudah cukup presentasi dari kami mengenai tahapan audit. Kami mohon kerjasamanya dengan pihak audit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.